Pernahkah kamu merasa berbeda dari orang lain tanpa tahu alasannya? Ada perasaan seolah hidupmu diarahkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kadang kamu merasakan energi tempat tertentu. Kadang kamu bermimpi aneh yang terasa sangat nyata. Kadang kamu merasa seperti dipanggil oleh masa lalu yang tidak kamu kenal. Jika kamu pernah merasakan hal seperti itu, mungkin ini bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang membawa warisan energi spiritual dari leluhur Nusantara. Energi yang sudah mengalir jauh sebelum kamu lahir. Energi yang diwariskan dari garis darah para penjaga alam, para leluhur bijaksana, dan para manusia yang hidup selaras dengan semesta. Di dalam budaya Nusantara, tidak semua orang lahir dengan kepekaan spiritual yang sama. Sebagian orang memang dipilih oleh garis keturunannya sendiri untuk membawa energi tersebut, dan tanpa disadari, energi itu mulai bangkit di dalam dirimu. Dalam video ini, kita akan membahas 9 tanda bahwa kamu mungkin mewarisi energi spiritual leluhur Nusantara. Perhatikan dengan baik setiap tanda, karena bisa jadi sebagian dari tanda ini sudah lama terjadi dalam hidupmu. Tanda pertama, kamu sering merasakan energi suatu tempat. Ada orang yang masuk ke suatu tempat dan merasa biasa saja, tetapi ada juga orang yang langsung merasakan sesuatu yang berbeda ketika kamu datang ke tempat tua, seperti hutan, gunung, sungai tua, atau situs peninggalan leluhur. Tubuhmu merasakan sesuatu, kadang merinding, kadang terasa tenang, kadang terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena ada energi yang berinteraksi dengan batinmu. Orang yang membawa warisan spiritual leluhur biasanya memiliki kepekaan alami terhadap energi alam dan tempat. Mereka seperti memiliki radar batin yang dapat merasakan getaran yang tidak dirasakan orang lain. Tanda kedua, mimpi yang terasa sangat nyata dan bermakna. Banyak orang bermimpi lalu melupakannya, tetapi orang yang memiliki hubungan kuat dengan energi leluhur sering mengalami mimpi yang berbeda, mimpi yang terasa hidup, mimpi yang seperti pesan, mimpi yang kadang terjadi berulang. Kadang kamu bermimpi bertemu seseorang yang tidak kamu kenal, seorang kakek tua, seorang wanita tua, atau seseorang berpakaian seperti orang zaman dahulu. Mereka tidak selalu berbicara, tetapi kehadiran mereka terasa sangat nyata. Dalam banyak tradisi Nusantara, leluhur sering menggunakan mimpi sebagai cara untuk berkomunikasi dengan keturunannya, bukan untuk menakuti, tetapi untuk membimbing. Tanda ketiga, kamu merasa tertarik pada hal-hal spiritual sejak kecil. Banyak orang baru tertarik pada spiritual ketika sudah dewasa, tetapi orang yang membawa warisan energi leluhur sering memiliki ketertarikan sejak kecil. Mereka suka mendengar cerita tentang kebijaksanaan para leluhur. Mereka tertarik pada tempat keramat. Mereka tertarik pada doa, meditasi, atau pencarian makna hidup. Padahal tidak ada yang memaksa mereka untuk tertarik pada hal tersebut. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah mengenal jalan itu sejak lama. Tanda keempat, kamu sering merasakan firasat yang benar. Kadang kamu tiba-tiba merasa tidak nyaman terhadap sesuatu, dan kemudian ternyata firasat itu benar. Kadang kamu tiba-tiba memikirkan seseorang, lalu orang itu benar-benar menghubungimu. Kadang kamu merasa harus menghindari suatu tempat, dan ternyata ada sesuatu yang tidak baik terjadi di sana. Ini bukan kebetulan. Dalam banyak kasus, firasat adalah bentuk kepekaan batin yang diwariskan dari garis spiritual leluhur. Tanda kelima, kamu merasa sangat kuat terhubung dengan alam, gunung, hutan, sungai, angin, hujan. Semua itu terasa seperti memiliki kehidupan sendiri bagimu. Ketika kamu berada di alam, hatimu terasa tenang, pikiranmu menjadi jernih, dan tubuhmu terasa ringan. Karena sebenarnya energi spiritual leluhur Nusantara sangat erat dengan alam. Para leluhur hidup selaras dengan bumi dan langit. Jika kamu membawa warisan energi itu, alam akan terasa seperti rumah bagi jiwamu. Tanda keenam, kamu sering mengalami masa kesendirian dalam hidup. Orang yang membawa energi spiritual sering melewati fase hidup yang tidak mudah. Kadang mereka merasa berbeda. Kadang mereka merasa tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi justru di dalam kesendirian itulah mereka belajar mengenal diri sendiri, belajar memahami hidup, belajar mendengarkan suara batin. Kesendirian sering menjadi jalan awal kebangkitan spiritual. Tanda ketujuh, kamu memiliki empati yang sangat kuat terhadap orang lain. Ketika orang lain sedih,
Kamu bisa merasakannya ketika seseorang menyimpan luka. Kamu bisa merasakannya bahkan tanpa mereka berkata apa-apa. Empati yang dalam sering dimiliki oleh orang yang membawa energi spiritual, karena hati mereka lebih terbuka terhadap perasaan makhluk lain. Tanda ke-8. Hidupmu sering mengalami perubahan besar yang tiba-tiba. Kadang hidup terasa berjalan normal, lalu tiba-tiba semuanya berubah. Pekerjaan berubah, lingkungan berubah, pertemanan berubah. Perubahan ini kadang terasa berat, tetapi seringkali perubahan tersebut membawa kamu ke jalan yang lebih tepat. Dalam banyak perjalanan spiritual, perubahan besar adalah cara semesta mengarahkan seseorang menuju jalannya yang sebenarnya. Tanda ke-9. Kamu merasa memiliki tujuan hidup yang lebih dalam. Banyak orang hidup hanya untuk rutinitas sehari-hari, tetapi orang yang membawa energi spiritual sering merasa bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih besar. Mereka merasa bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja dan bertahan hidup, tetapi tentang memahami diri, membantu orang lain, dan menemukan jalan jiwa. Perasaan ini sering muncul tanpa alasan yang jelas, tetapi perasaan itu terus ada di dalam hati. Jika beberapa tanda tadi ada dalam hidupmu, mungkin kamu memang membawa warisan energi spiritual dari leluhur Nusantara. Namun ingat, warisan ini bukan untuk membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, warisan spiritual adalah panggilan untuk hidup dengan lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih selaras dengan alam serta sesama manusia. Energi leluhur bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menjaga keseimbangan hidup. Jika kamu merasa beberapa tanda tadi ada dalam dirimu, coba tuliskan di komentar tanda mana yang paling sering kamu alami. Dan jika kamu menyukai pembahasan tentang energi spiritual leluhur Nusantara, jangan lupa subscribe ke channel ini, karena di sini kita akan terus membahas kebijaksanaan lama yang hampir terlupakan. Siapa tahu, perjalanan spiritualmu baru saja dimulai.